Good morning, student. How are you this morning? I hope all of you fine this morning. Okay, before we want to learn, the first time we want to pray. Let's pray together. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih Yesus atas segala berkat dan anugerah yang kau limpahkan kepada kami buat pagi hari ini, Bapa di sorga. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami mau belajar. Kiranya Tuhan yang mengurapi, menyertai, memberikan kepada kami kebijaksanaan, kecerdasan, sehingga kami Tuhan dapat mengerti, memahami pelajaran ini Tuhan. Terpuji termuliakan nama Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, anak-anak teacher yang ada di rumah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya pengolahan data, ya, pengolahan data. Di mana yang sebelumnya kita telah atau sudah mempelajari yang namanya pengertian garis atau hubungan dua buah garis, ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu pengolahan data. Tujuan kita untuk mempelajari namanya pengolahan data ini adalah supaya anak-anak teacher nanti dapat memahami cara menyajikan data, mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Oke, data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya, data yang telah disajikan itu data diambil dari pengumpulan data terlebih dahulu. Jadi data itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan baru dibaca, disajikan, dan ditafsirkan. Itu langkah-langkah atau step by step daripada pengolahan data. Ya. Oke, anak-anak teacher, tentu anak-anak teacher sudah memahami apa sih yang dinamakan dengan data. Apa sih pengertian data? Data adalah informasi yang didapat secara fakta. Jadi informasi yang didapatkan secara fakta itu merupakan data. Jadi kalau data yang didapat secara gosip itu namanya bukan data. Contohnya hoax, ya, beredar di mana-mana. Itu merupakan bukan data, tetapi itu adalah berita kebohongan. Jadi bukan merupakan data. Karena data tadi teacher bilang adalah informasi yang diperoleh atau yang didapatkan secara fakta. Oke? Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ini data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ini setelah kita kumpulkan atau kita peroleh, ya, dari, ya, mungkin dalam pengumpulan data itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pencatatan langsung, yang kedua adalah tanya jawab atau wawancara, yang ketiga adalah kuesioner atau angket, yang keempat adalah observasi atau pengamatan. Itu cara memperoleh data. Setelah diperoleh, maka kita sajikan. Coba perhatikan cara penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Disajikan hasil ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut, ya. 7, 6 sampai dengan 9 di sini. Ini datanya adalah data yang masih random, yang masih acak. Jadi kita harus urutkan terlebih dahulu, kita urutkan dari data yang terkecil, angka yang terkecil sampai dengan angka yang tertinggi. Seperti contoh nilai ulangan matematika siswa kelas 5, ya, nilai 5 ada sebanyak 2 siswa, nilai 6 ada sebanyak 6 siswa, nilai 7 ada sebanyak 8 siswa, nilai 8 ada sebanyak 6 siswa, nilai 9 ada sebanyak 6 siswa, nilai 10 ada sebanyak 4 siswa. Ingat, ini ada tabel dalam bentuk turus, ya. Kalau dia biasanya 5, dia diikat. Satu ikat itu ada 5, ya. Oke, inilah dalam penyajian dalam bentuk tabel. Biasanya nilai atau kegiatan, turus, dan banyak siswa atau frekuensi. Nih ya, ini namanya adalah bentuk tabel. Oke, lanjut. Yang kedua adalah bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Ini diberikan data tinggi badan beberapa siswa kelas 5 dalam bentuk tabel. Setelah itu kita mau sajikan dalam bentuk diagram batang. Nama siswa Alif, Bayu, Edo, Fitri, dan Mika. Tinggi badan Alif 150 cm, Bayu 144 cm, Edo 140 cm,
Fitri 145 cm, Mita 142 cm. Coba anak-anak teacher perhatikan grafiknya ini, grafik diagram batang, ya, diagram batang. Kalau yang vertikal ini disebut sebagai tinggi badan, ya, atau disebut dengan sumbu Y atau sumbu ordinat, ya. Kalau yang horizontal ini sebagai nama siswa. Makanya di sini ada Alif, Bayu, Edo, Fitri, Mita. Atau disebut dengan sumbu absis atau sumbu X. Ya. Oke, kalau Alif kita perhatikan Alif berada di 150 cm. Ingat, dalam menyajikan diagram batang itu perhatikan angkanya, jaraknya, ya, atau lompatannya itu harus sama. Contoh yang ini dari 134 ke 136, 138 itu lompat-lompat 2, harus runtun. Ya, harus memang teratur. Nggak boleh. Contohnya 134 ke 140 ke 142 tidak boleh. Dia harus berurut atau lompatannya harus teratur ya. Coba kita perhatikan tinggi badan daripada si Alif adalah 150 cm, tinggi badan si Bayu 144 cm, tinggi badan si Edo yaitu 140 cm, Fitri yaitu 145 cm. Kenapa 145 cm, teacher? Coba ini datanya 145 berada di sini di antara 144 dan 146. Oke, sementara tinggi badan si Mita adalah yaitu 142 cm. Oke, ini namanya diagram batang. Ya. Kita lanjut membaca data. Data dapat tersaji dalam bentuk tabel dan diagram batang. Coba kita baca ya datanya. Ini adalah data jumlah penduduk kelurahan. Kelurahan A yang mana satu gambar ini mewakili 100 orang. Jadi kelurahan A itu coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti 8 kali 100, 800. Kelurahan B sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar tambah setengah, 6 setengah. Berarti 650 orang. Kelurahan C sebanyak penduduknya ada 7 gambar berarti 700 orang. Oke, ini dia. Coba kita perhatikan dalam bentuk diagram batang. Ini nilai rata-rata kelas 9A, 9B, 9C, 9D dan 9E. Ya. Nilai rata-rata kelas 9A sebanyak, coba kita perhatikan, kalau 60 sampai ke 80 itu range-nya adalah lompatannya 20 ya. 20, 40, 60, 80, 100. Jadi kalau di tengah ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 100. Kalau ini kira-kira di bawah 80 yaitu sekitar 78 ya, 78. Kalau yang 9B itu 80 ya, 80. 9C 83 ya, sama dengan 9E. 9D yaitu 78 juga ya. Oke, coba kita perhatikan membaca data. Bentuk tabel. Dari tabel di beberapa informasi, dari tabel diperoleh informasi ya. Dari tabel ini kita peroleh informasi ya, masing-masing jenis alat tulis. Jenis alat tulis pulpen sebanyak jumlahnya 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1. Coba kita perhatikan data dari tabel di samping. Pulpen berjumlah 3 buah, pensil berjumlah 2 buah, penghapus berjumlah 1 buah, rautan berjumlah 1 buah, penggaris berjumlah 1 buah. Dari tabel yang disajikan,
kita pasti tahu jenis alat tulis yang paling banyak adalah pulpen. Dan jenis alat tulis paling sedikit yaitu penghapus, rautan, dan penggaris. Oke. Coba kita perhatikan membaca data dalam bentuk diagram batang. Coba perhatikan diagram batang yang telah disajikan. Nilai matematika siswa kelas 5, ya, nilai 5 sampai dengan 10. Nilai 5 ada 4 siswa, nilai 6 ada 7 siswa, nilai 7 ada 5 siswa, nilai 8 ada 9 siswa, nilai 9 ada 6 siswa, nilai 10 ada 2 siswa. Dari diagram batang diperoleh informasi sebagai berikut. Nilai 5 berjumlah 4 siswa, nilai 6 berjumlah 7 siswa, nilai 7 berjumlah 5 siswa, nilai 8 berjumlah 9 siswa, nilai 9 berjumlah 6 siswa, dan nilai 10 berjumlah 2 siswa. Ya, tentu kita tahu nilai siswa yang tertinggi adalah nilai 10 dan nilai terendah adalah nilai 4. Oke, kalau ditanya berapakah selisih nilai tertinggi dan terendah? Berarti nilai 10 dikurang 5 ya, sama dengan 5 selisihnya. Kalau ditanya berapakah jumlah siswa, selisih jumlah siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan nilai terendah, yaitu 4 dikurang 2, yaitu 2. Oke, anak-anak teacher, nah, di sini teacher kasih PR, yaitu ada 4, halaman 146, nomor 1 dan nomor 4, halaman 148 bagian A nomor 1 sampai 5, halaman 151 nomor 2, halaman 154 bagian A nomor 1 sampai 5. Ya, anak-anak teacher ya. See you tomorrow, see you next week. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye. Bye-bye.